Ye maju terus Le. SD Satya Dharma Singaraja merayakan Disnatalis ke-29 dengan menggelar malam gelar seni yang spektakuler. Mengusung tema Together in Innovation, Science for Future, perayaan ini berlangsung selama 3 hari dari 20 hingga 22 Maret 2025 di lapangan kampus di Satya Dharma Singaraja. Rangkaian acara Disnatalis tahun ini semakin istimewa dengan keterlibatan berbagai pihak melalui spirit sinergi Pangpada Payu. TK Kumara Satya Dharma yang juga berulang tahun yang ke-29 turut memberikan warna dalam perayaan. Dalam sinergi bertajuk kolaborasi bersinar, TK Kumara Satya Dharma berkolaborasi dengan Rotary Club of Bali Bersinar, Rotary Club of Sti Satya Dharma Singaraja, serta didukung oleh Yayasan Ratini Gorde dan Sti Satya Dharma Singaraja menggelar sejumlah kegiatan menarik seperti Kids Camp, yang mengajarkan pendidikan dasar dan literasi, parade berkebaya, dan pawai ogoh-ogoh. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi Ruang Bersama Indonesia RBI di Kelurahan Kendran, Kabupaten Buleleng. Peluncuran RBI ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Melalui RBI ini diharapkan bisa melahirkan generasi emas yang berkarakter untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tak hanya itu, Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali yang bersinergi dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali, Rotary Club of Bali Bersinar, dan Rotary Club of Sti Satya Dharma Singaraja turut berpartisipasi dengan menggelar kebaya Gustu Campus and School. Kegiatan ini mengusung pesan penting untuk membudayakan pemakaian kebaya anti ribet sekaligus merayakan pencatatan kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Puncak perayaan Disnatalis ke-29 Sti Satya Dharma Singaraja pun semakin semarak dengan berbagai lomba dan hiburan spektakuler. Penampilan band-band musik Bali termasuk Leong Sinatra menambah kemeriahan malam perayaan, menciptakan atmosfer penuh semangat bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat yang hadir. Ketua Sti Satya Dharma Singaraja Dr. Ninyoman Juli Nuriani mengatakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sti Satya Dharma merayakan puncak Disnatalis ke-29 dengan tema Together in Innovation, Science for Future. Tema ini menegaskan komitmen kampus dalam mendorong kolaborasi dan inovasi demi menciptakan lingkungan akademik yang dinamis dan produktif. Perayaan ini menjadi momentum bagi Sti Satya Dharma untuk meneguhkan perannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Dengan visi menjadi sekolah tinggi unggulan yang berkualitas, berprestasi, dan berjiwa kewirausahaan, Sti Satya Dharma terus berupaya mencetak lulusan yang mandiri serta memiliki daya saing tinggi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan spiritual. Dr. Juli menambahkan acara Disnatalis ke-29 Sti Satya Dharma juga bertepatan dengan hari ulang tahun TK Kumara Satya Dharma. Perayaan hari ulang tahun dirayakan dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah pawai ogoh-ogoh untuk menyambut perayaan Hari Suci Nyepi pada 29 Maret 2025. Selain itu dilakukan pula konsolidasi Ruang Bersama Indonesia RBI dengan Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng yang turut didukung oleh Eko Kampus di Satya Dharma Singaraja. Rencananya pada bulan Mei mendatang, kegiatan RBI ini akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA. RBI di Kelurahan Kendran ini juga mendapat dukungan penuh dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng dan P3E yang berperan dalam memastikan program Eko Kampus dapat berjalan dengan baik serta mendukung seluruh sivitas akademika. Dengan semangat Disnatalis kali ini, Sti Satya Dharma menegaskan komitmennya dalam membangun kreativitas melalui inovasi dan kolaborasi guna mewujudkan prestasi gemilang di masa mendatang. Dari pagi kegiatan sudah kami lakukan. Yang pertama dilakukan oleh TK Kumara Satya Dharma, yaitu pawai ogoh-ogoh, juga memperingati
perayaan Hari Nyepi yang akan datang. Sudah itu kami ada konsolidasi tentang ruang bersama Indonesia dengan Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng yang juga dihadiri oleh Camat Buleleng, Kelurahan Kendran, DLH, juga dihadiri oleh Rumah Sakit KDH dan juga Rotary, Rotrek, HIPI, IWAPI yang kami ajak berkolaborasi semua dalam mewujudkan ruang bersama Indonesia di Kelurahan Kendran. Sore kegiatan kami, puncak acara Dies nanti diawali dengan pemotongan tumpeng, ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Dies Natalis ke-29 ini sudah bisa mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma yang berkualitas dan nantinya menuju unggul bisa melahirkan mahasiswa yang memiliki jiwa wirausaha, khususnya wirausaha yang memang peduli terhadap lingkungan begitu. Dan ini semua support dari seluruh sivitas akademika, stakeholder yang sudah kami ajak kerjasama dengan sponsor-sponsor juga. Astungkare acara Dies Natalis berjalan dengan lancar. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEMS di Satya Dharma Singaraja, Kadek Tirtayasa menerangkan bahwa malam puncak Dies Natalis ke-29 di Satya Dharma Singaraja dilaksanakan pada 22 Maret 2025. Sementara rangkaian acara telah berlangsung dari 27 Desember 2024. Malam gelar seni menjadi puncak sekaligus penutup seluruh rangkaian kegiatan di mana sebelumnya telah diselenggarakan berbagai acara seperti Expo UMKM, lomba gastronomi, lomba cosplay, serta pertunjukan musik. Kegiatan hari ini merupakan malam terakhir kita di malam gelar seni dalam rangka penutupan Dies Natalis ke-29 di Satya Dharma yang telah berlangsung dari 27 Desember 2024 hingga 22 Maret 2025. Jadi kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian kita melaksanakan kegiatan malam gelar seni sebagai acara rangkaian penutup dalam kegiatan ini yang kita laksanakan dari tanggal 20 hingga 22. Adapun kegiatan yang kita laksanakan itu adalah yang pertama tanggal 20 itu ada pembukaan malam gelar seni dan juga Expo UMKM serta lomba stand kreatif dan gastronomi. Ya, kemudian di tanggal 21 itu kita ada lomba cosplay dan juga penampilan band-band hiburan. Di tanggal 22 kita menampilkan gestar Leong Sundarta dan juga beberapa artis lokal Buleleng lainnya. Puncak Dies Natalis ke-29 di Satya Dharma Singaraja diawali dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh TK Kumara Satya Dharma bekerja sama dengan Rotary Club of Bali Bersinar dan Rotary Club of Satya Dharma Singaraja. Kepala TK Kumara Satya Dharma, Ninyoman Suwarni menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan menarik diadakan untuk memperingati hari ulang tahun ke-29 TK Kumara Satya Dharma, di antaranya Kids Camp, parade berkebaya dan pawai oko-oko dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Dalam kegiatan ini, TK Kumara Satya Dharma bersinergi dengan Rotary Club of Bali Bersinar dan Rotary Club of Satya Dharma Singaraja, serta mendapat dukungan penuh dari Yayasan Ratini Gorde dan Kampus Satya Dharma Singaraja. Suwarni berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan TK Kumara Satya Dharma sehingga sekolah semakin maju dan unggul dalam dunia pendidikan. Kegiatan ini dalam rangka menyambut ulang tahun ke-29 TK Kumara Satya Dharma bersamaan dengan Setie Satya Dharma dan menyambut Hari Raya Nyepi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan Kids Camp untuk kegiatan jeda semester. Harapan kami untuk di pendidikan TK Kumara Satya Dharma, semoga Astungkare menjadi sukses dan maju TK Kumara Satya Dharma dan Setie Satya Dharma. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Prestiwi Chandra menyampaikan bahwa RC Bali Bersinar dan Rotary Club of Satya Dharma Singaraja berkolaborasi dengan kampus Satya Dharma, TK Kumara Satya Dharma, serta BEMS Satya Dharma dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk merayakan Dies Natalis ke-29 Satya Dharma. RC Bali Bersinar mengadakan 2 kegiatan yang selaras dengan 7 fokus area Rotary. Pertama, Kids Camp,
yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dasar dan literasi. Kedua, pawai Oko-Oko bersama anak-anak TK Kumara Satya Dharma yang mencerminkan salah satu fokus area Rotary, yaitu perdamaian dunia. Kegiatan-kegiatan tersebut disambut dengan antusias oleh anak-anak TK Kumara Satya Dharma. Kami mengadakan kegiatan dalam rangkaian Dies Natalis yang ke-29. Ada 2 kegiatan yang kami lakukan, di mana kegiatan tersebut adalah sesuai dengan 2 di antara 7 fokus area dari Rotary Club, yaitu 1 kegiatan Kids Camp, di mana dalam hal ini memberikan pendidikan dasar dan literasi. Kemudian kami juga mengadakan pawai Ogo-Ogo bersama adik-adik ataupun anak-anak TK, yang dalam hal ini menjadi salah satu dari 7 fokus area. Dalam hal ini adalah perdamaian dunia. Semua anak-anak mendapatkan literasi dengan senang dan juga sangat antusias. Anak-anak TK Kumara Satya Dharma yang mengikuti parade Ogo-Ogo dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi mengaku sangat senang dan antusias. 2 siswa TK Kumara Satya Dharma, Rada dan Oming, juga menyampaikan kegembiraannya saat mengikuti pawai. Mereka bahkan memahami bahwa pawai Ogo-Ogo digelar sebagai bagian dari tradisi menyambut Hari Raya Nyepi. Senang ikut pawai Ogo-Ogo? Senang. Suka. Kenapa ada pawai Ogo-Ogo? Tahu nggak? Karena nyepi. Ini ikut apa itu? Apa namanya itu? Parade Ogo-Ogo. Pajak Ogo-Ogo. Senang nggak? Ya. Apaan sih? Terus gimana rasanya Oming tadi? Capek nggak? Ya. Sampai Amin keingetan kayak gini. Para orang tua siswa TK Kumara Satya Dharma mengapresiasi sekolah atas penyelenggaraan berbagai kegiatan edukatif. Salah satu orang tua siswa, Nimade Rianita, mengaku sangat antusias dengan pawai Ogo-Ogo karena dinilai dapat menumbuhkan dan melestarikan budaya Bali. Saya selaku orang tua dari siswa di TK Kumara Satya Dharma sangat antusias sekali dengan kegiatan ini, karena kegiatan ini juga menumbuhkan budaya gitu ya, budaya Bali, jadi mengarah Ogo-Ogo, dan juga kita sebagai orang tua juga antusias melihat anak-anak kita ini sangat semangat gitu ya mengikuti kegiatan ini. Kami keluarga besar TK Kumara Satya Dharma Singaraja mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 dan selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1947. TK Kumara Satya Dharma. Di sela-sela perayaan Dies Natalis ke-29 di Satya Dharma Singaraja juga dilakukan konsolidasi ruang bersama Indonesia RBI di Kelurahan Kendran, Kabupaten Buleleng. Peluncuran RBI ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di Indonesia. Diharapkan keberadaan RBI dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan bagi perempuan dan anak-anak khususnya di Bali. Hal ini juga ditegaskan oleh Dr. Kungtini Gorde selaku Bendahara Yayasan Ratini Gorde yang menyatakan bahwa Ruang Bersama Indonesia pada tahun 2045 memiliki tujuan utama untuk melahirkan generasi emas yang berkarakter. Dengan mengusung spirit sinergi Pangpadapayu, ia optimis tujuan tersebut dapat tercapai. Kungtini Gorde menjelaskan bahwa Kelurahan Kendran dipilih sebagai lokasi RBI karena sejak tahun 2024, kampus di Satya Dharma Singaraja telah memiliki kelas pengarus utamaan gender atau kelas perempuan. Menurutnya inisiatif ini penting karena pendidikan formal bagi perempuan tak cukup hanya dengan kursus-kursus singkat. Oleh karena itu, melalui kelas perempuan ini diharapkan dapat lahir wirausaha berwawasan lingkungan, ekopreneur. Lebih lanjut, Kungtini Gorde menambahkan bahwa dalam mewujudkan RBI di Kelurahan Kendran, pihaknya turut menggandeng Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Buleleng, dan Rumah Plastik. Hal ini sejalan dengan program Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E, yakni Eko Kampus, Eko Temple, dan Eko Office. Dari 3 program ini, pihaknya telah mengimplementasikan 2 di antaranya, yakni Eko Temple di Undiknas dan Eko Kampus di Satya Dharma Singaraja. Menurut Kungtini Gorde, dalam upaya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik diperlukan sinergi multi pihak agar hasilnya lebih optimal. Sebagai bagian dari konsep Master Plan RBI,
Pihaknya telah bekerja sama dengan Yayasan Tarumanagara. Selain itu, pada 2 Mei mendatang, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA, Veronica Tan, dijadwalkan hadir untuk melihat langsung implementasi konsep RBI di Kelurahan Kendran. Kami mencoba untuk menjadikan Ruang Bersama Indonesia di 2045 itu goalsnya adalah melahirkan generasi emas yang berkarakter adalah yang ikat dengan sinergi bangsa dan payung. Semua yang hadir saat ini sudah mengerjakan apa yang menjadi persoalan di Ruang Bersama Indonesia. Nah, yang ingin kita kolaborasikan dan menjadi satu kesatuan adalah diikat oleh RBI itu sendiri. Kenapa kami memilih Kelurahan Kendran? Karena Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma sudah tahun lalu mempunyai kelas yang kelas untuk pengasuhan gender, karena ada kelas khusus perempuan, program S1 dan D3 akuntansi. Mengapa harus ini? Karena kalau kita tidak mendidik perempuan secara formal, hanya khusus tidak akan selesai. Karena luaran dari kami itu akan menjadi seorang wirausaha berwawasan lingkungan yang eco-planner. Apa yang dalam konsep nanti master plan dari Ruang Bersama Indonesia yang sudah kerjasama dengan Yayasan Tarumanagara. Dan tanggal 2 Mei, Ibu Wakil Menteri Ibu Veronica Tan akan datang sudah minta video 3D-nya. Bagaimana sih sebenarnya konsep besar dari RBI? Mereka belum punya. Kalau seandainya itu setuju, ketika Yayasan Tarumanagara dengan universitasnya tekniknya bisa, artinya dari Bali untuk Indonesia Ibu Bapak. Bahkan lebih kecil dari Buleleng Kelurahan Kendran untuk Indonesia. Menjelang malam puncak perayaan Disnatalis ke-29 di Satya Dharma Singaraja, suasana semakin istimewa dengan digelarnya parade berkebaya. Acara ini diselenggarakan oleh Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali, bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI Provinsi Bali, Rotary Club of Bali Bersinar, dan Rotary Club of Satya Dharma Singaraja. Gung Rai Wahyuni dari PBI Provinsi Bali menjelaskan bahwa pihaknya turut memeriahkan peringatan Disnatalis ke-29 Setie Satya Dharma serta hari ulang tahun ke-29 TK Kumara Satya Dharma dengan mengadakan parade berkebaya. Acara ini diikuti oleh anak-anak TK Kumara Satya Dharma, mahasiswi Setie Satya Dharma Singaraja, serta masyarakat umum di lingkungan kota Singaraja. Parade berkebaya ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebaya sebagai warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO. Kami dari Perempuan Berkebaya Provinsi Bali saat ini, hari ini, tanggal 22 Maret 2025, bekerjasama dengan berbagai organisasi dalam acara peringatan Dies Natalis ke-29 Setie Satya Dharma dan peringatan hari ulang tahun TK Kumara Satya Dharma, melaksanakan parade kebaya untuk anak-anak TK dan juga mahasiswa Setie Satya Dharma dan masyarakat umum di Kota Singaraja dalam rangka untuk mensosialisasikan kebaya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Saya tidak lupa juga mewakili PBI Provinsi Bali mengucapkan selamat Dies Natalis kepada Setie Satya Dharma dan juga selamat hari ulang tahun TK Kumara Satya Dharma. Pura-pura menjadi cinta sejati. Para peserta yang berhasil memenangkan lomba dalam rangkaian Disnatalis ke-29 di Satya Dharma Singaraja memberikan kesan positif terhadap ajang kompetisi yang mereka ikuti. Salah satunya adalah Mustika Zahra dan Diana yang mengaku senang dan antusias mengikuti perlombaan. Mereka berharap Setie Satya Dharma Singaraja terus mengadakan lomba serupa guna mengasah kemampuan serta menambah pengalaman mereka.
Zahra dari MA Nurul Hasan Melaya Jendana Bali. Sebagai motivasi yang saya dapat dari orang sekeliling saya dan lingkungan saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti lomba poster karena saya tertarik dengan poster yang diadakan di STIJ. Halo, perkenalkan saya Diana dari SMK Negeri Bali Mandara. Nah, jadi di sini adalah saya peserta lomba mading. Nah, kira-kira apa yang mempelopori saya untuk ikuti lomba mading ini? Jadi, yang mempelopori saya untuk ikuti lomba mading ini adalah untuk melestarikan budaya Bali. Semoga event-event seperti ini terus ada ya teman-teman, supaya bisa memotivasi semua orang. Hal senada juga disampaikan oleh peserta lomba lainnya, Bagus, yang merupakan peserta lomba dari SMAN 1 Kubu Tambahan, mengatakan motivasinya mengikuti lomba Puara adalah untuk mengasah skillnya di bidang public speaking dan lebih mengembangkan potensi diri dalam berbicara di depan umum. Hal senada juga disampaikan oleh Putu dari SMAN 1 Busungbiu dan El Tobing dari Undiksa. Motivasi saya mengikuti lomba pada Dies Natalis yang ke-29 Setia Satya Dharma ini, yakni di lomba Pewara. Tentunya saya mau melatih diri saya di bidang public speaking terutamanya, dan juga lebih mengembangkan potensi diri dalam belajar berbicara di depan umum. Dan harapan saya ke depannya melalui kegiatan Dies Natalis yang ke-29 tahun Setia Satya Dharma ini, Setia Satya Dharma bisa melahirkan mahasiswa yang lebih kompetitif dan cerdas ke depannya. Perkenalkan, nama saya Putu Herma Saita, saya dari SMA Negeri 1 Busungbiu. Motivasi saya sebagai juara yaitu pantang menyerah. Jadi lomba stand ini sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, apalagi dengan temanya yaitu gastronomi, yang mana kita menjelaskan di sana tentang apa saja yang sudah kita perbuat, bahan baku, mulai dari penyediaan hingga pelayanan ke customer bagaimana. Malam puncak perayaan Dies Natalis ke-29 di Satya Dharma Singaraja semakin pecah dengan berbagai hiburan. Mulai pengundian hadiah, lawak bondres yang mengocok perut para penonton, band lokal Singaraja, dan band musik paling ditunggu, yakni Leong Sinatra. Duniaku indah walau kau tak bersamaku. Kamu sembarang merampas masa depanku. Walau awalnya hari-hariku tersiksa, semua rencana hancur karena ulahmu. Orang mana nomor 3 ya? Bali 1 mengabarkan.